Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Putra. Saya dari kelompok 4 angkatan 8. Jabatan saya sebagai guru kelas ahli pertama. Tempat tugas saya SD Negeri 188 Pekanbaru. Mentor saya Ibu Rusmiati SPDMM selaku kepala sekolah, dan coach saya Bapak Afriga Wahyu SSTP. Baik, saya akan menjelaskan judul rancangan aktualisasi saya yang saya ambil judulnya kurang minat belajar siswa dan kedisiplinan dalam pengumpulan tugas. Kenapa judul tersebut saya angkat? Karena yang melatar belakangi judul itu dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini membuat sekolah ditutup sehingga para siswa tidak bisa datang lagi ke sekolah seperti biasanya untuk mengikuti pelajaran tatap muka dengan guru. Sehingga dengan kondisi seperti ini membuat banyak siswa tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik dan mengembangkan bakat dan yang mereka miliki. Dengan lamanya waktu sekolah diliburkan, banyak orang tua siswa mengeluh dan harus mengikuti pembelajaran dari rumah sehingga membuat mereka jenuh dan bosan. Sehingga minat belajar siswa menjadi berkurang, menimbulkan malas belajar, sudah tidak mulai disiplin dalam mengerjakan tugas dan yang diberikan oleh guru di sekolah, dengan beberapa masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa. Dengan alasan tersebut, maka penulis menyusun rancangan aktualisasi ini dengan judul kurangnya minat siswa dalam pengumpulan tugas selama pembelajaran daring di SD Negeri 188. Isu aktual yang pertama, kurangnya minat siswa dalam pengumpulan tugas, dan yang kedua, kurang pemahaman siswa tentang materi pembelajaran, dan yang ketiga, kejenuhan orang tua siswa selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Jadi isu tersebut sudah saya analisis melalui USG, yaitu yang pertama kurang minat siswa dalam pengumpulan tugas, yang kedua kurang pemahaman siswa dalam materi pembelajaran, yang ketiga kejenuhan orang tua siswa selama pembelajaran daring di rumah. Yang pertama, yang ranking pertamanya yaitu kurang minat siswa dalam pengumpulan tugas. Makanya itu yang saya jadikan judul dalam dalam perencanaan aktualisasi saya. Isu kurangnya minat siswa dalam pengumpulan tugas, yang pertama melakukan konsultasi dan meminta persetujuan. Yang kedua, membuat rancangan pembelajaran dengan media pembelajaran menggunakan Google Classroom. Yang ketiga, membuat model pembelajaran mind mapping. Yang keempat, mengevaluasi peserta didik dengan aplikasi Google Classroom. Untuk rancangan aktualisasi, isunya yang diangkat kurang disiplin dalam pengumpulan tugas. Gagasannya dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Terus kegiatan yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatan yang pertamanya membuat draft surat persetujuan peningkatan minat dan kedisiplinan siswa dalam pengumpulan tugas. Output dan hasilnya draft surat yang duanya notulen dan foto. Kriteria substansi mata pelatihan yaitu akuntabilitas. Dalam melakukan konsultasi bersama mentor, saya akan melakukan komunikasi dengan konsisten dan melaksanakan diskusi sampai selesai. Untuk misi organisasi dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu merupakan langkah awal untuk lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan dan kemampuan
dan profesionalisme kepala sekolah dan guru. Orientasinya dengan mengkonsultasikan rancangan aktualisasi maka akan mendukung nilai-nilai organisasi, diantaranya dapat dipercaya, tanggung jawab, aktif, dan kreatif. Terus yang kedua, melakukan konsultasi dengan atasan. Outputnya surat pemohon izin, yang nilai yang terkandungnya, kriteria substansi mata pelatihannya, yang kedua nasionalisme dalam melakukan konsultasi tentang rancangan aktualisasi yang saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk tahap yang kedua yaitu rapat dengan semua guru kelas 5. Outputnya undangan yang kriteria substansi mata pelatihannya, akuntabilitas dalam membuat surat undangan saya akan bertanggung jawab. Habis itu kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, nilai dapat dipercaya, tanggung jawab, aktif dan kreatif. Penguatan organisasi dengan melaksanakan rapat bersama guru kelas 5 dapat mewujudkan nilai-nilai unggul dapat dipercaya. Ya, untuk tahap keduanya mengetik surat undangan. Outputnya surat undangan. Mata pelajarannya komitmen mutu dalam mencetak surat undangan, saya akan meminimalisir kesalahan percetakan sehingga efektif dalam pemuatannya. Habis itu kegiatan ketiga, rapat dengan beberapa orang tua wali murid kelas 5 yang belum disiplin dalam pengumpulan tugas. Tahap kegiatan membuat konsep surat, outputnya draft surat atau undangan, nilai mata pelatihannya, akuntabilitas dalam membuat surat undangan, saya akan bertanggung jawab. Habis itu kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dengan membuat MOU bersama guru kelas 5 dan mengundang orang tua untuk rapat bersama merupakan langkah untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan peserta didik, melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang aktif dan kreatif. Untuk penguatan ilmu organisasi, diantaranya dapat dipercaya, aktif dan kreatif. Untuk langkah keduanya mengetik surat, draftnya outputnya surat undangan. Komitmen mutunya dalam mencetak surat undangan, saya akan meminimalisir kesalahan. Tidak usah dibaca outputnya. Untuk kegiatan 4, sosialisasi pelaksanaan belajar dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Outputnya siswa dibagi beberapa kelompok. Outputnya video dan foto. Nilai mata pelatihannya, akuntabilitas dalam melaksanakan pembelajaran, saya akan melaksanakan dengan penuh dan tanggung jawab. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dengan melaksanakan pembelajaran merupakan langkah untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien serta komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Penguatan ilmu organisasi dengan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom maka akan mendukung nilai-nilai organisasi, diantaranya unggul, bermutu, tanggung jawab. Yang kelima, kegiatan yang kelima, pelaksanaan kegiatan media. Tahap kegiatan pembuatan rancangan soal ke dalam aplikasi sebagai alat untuk mengukur kedisiplinan waktu. Outputnya soal di dalam media. Mata pelatihannya komitmen mutu dalam membuat soal, saya akan meminimalisir kesalahan percetakan yang efektif. Tahap keduanya pelaksanaan post test pada akhir kegiatan pembelajaran. Outputnya atau hasilnya post test siswa. Ya, mata pelatihannya etika publik dalam memberi arahan kepada siswa peserta didik, saya akan berbicara dengan sopan dan santun. Untuk yang kegiatan ke-6, evaluasi hasil pembelajaran. Tahap kegiatannya yaitu melakukan penilaian
penilaian dan penelaah terhadap hasil post-test siswa. Outputnya hasil lembar analisis hasil post-test dan pretest peserta didik. Nilai mata pelatihannya akuntabilitas. Dalam melakukan penilaian saya akan memberi penilaian dengan jujur serta konsisten terhadap hasil belajar peserta didik. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dengan melakukan evaluasi hasil pembelajaran merupakan langkah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Untuk penguatan organisasi dengan melakukan evaluasi hasil pembelajaran, maka akan mendukung nilai-nilai organisasi, diantaranya dapat dipercaya dan tanggung jawab. Untuk kegiatan keduanya, merekap nilai evaluasi yang outputnya rekapitulasi nilai siswa. Habis kontribusi, kriteria, substansi mata pelatihannya, anti korupsi dalam merekap nilai yang akan saya lakukan harus jujur, otentik, sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Kegiatan ketiganya melaporkan hasil evaluasi ke atasan. Outputnya laporan hasil evaluasi. Mata pelatihannya anti korupsi dalam merekap penilaian yang harus saya lakukan jujur, otentik, sesuai dengan hasil belajar siswa peserta didik. Habis itu agenda 3, habis itu pelayanan publik. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan pelatihan dasar CPNS golongan 3 merupakan upaya pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme setiap peserta CPNS dengan cara membentuk sikap perilaku dan menerapkan nilai-nilai dasar aneka dan peran kedudukan ASN dalam NKRI atau akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Meningkatkan skill, knowledge, attitude sesuai kompetensi profesi melalui habituasi internalisasi penulis telah memahami nilai dasar yang harus diaplikasikan dalam tugas dan fungsi sebagai guru kelas SD Negeri 118 Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Presentasi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.